Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Dena Kids. Wah, Kak Susan, Ya, Kak adik-adik Yafri. di rumah sudah siap untuk memuji dan Betul memuliakan sekali. nama Tuhan. Yuk adik-adik, mari Kita kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom Kak. Kak Yafri, kok kakak makannya sambil nonton? Terus sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita nih Kak. Shalom Kak Yefri, shalom Kak Susan. Shalom. Kak Yefri kok tidak membalas salam saya? Kak Yefri sedang makan ya? Kak Yafri, kakak makannya belum selesai. Kita sebentar lagi akan mulai nih ibadahnya. Aduh, maaf nih Kak Susan. Dan kamu, kakak tadi makan sambil nonton sampai tidak dengar kalian memanggil. Pelan-pelan Kak, ini Kak minum dulu. Maaf ya Kak, aku jadi membuat kakak terkejut. Jadi kakak batuk-batuk deh. Kak Yefri sedang nonton apa? Seru sekali sampai tidak mendengar kita memanggil. Iya nih, maaf. Kakak tadi sedang menonton pertandingan sepak bola yang semalam tidak keburu kakak tonton. Karena penasaran jadi kakak tonton tadi deh sambil makan. Kak Yefri, makan itu kan membutuhkan waktu yang lama Kak. Sebaiknya kakak nontonnya setelah selesai makan saja. Oh iya adik-adik, selain itu, apakah kalian tahu bahwa mengunyah makanan terlalu lama di mulut akan membuat makanan menumpuk loh di gigi? Dan jika tidak dibersihkan dengan baik, maka akan menjadi tempat berkumpulnya kuman yang dapat merusak gigi kita. Hah? Bisa begitu ya Kak? Aduh, saya janji deh tidak makan sambil nonton lagi. Saya juga janji deh tidak makan sambil nonton lagi. Oh, ternyata kamu juga makannya sambil nonton ya? Nah, kalau adik-adik yang di rumah, bagaimana? Kakak harap kalian juga berjanji untuk tidak makan sambil nonton lagi ya. Karena itu tidak baik untuk kesehatan mulut, gigi, dan saluran pencernaan kita. Kak Yefri, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita sapa dulu adik-adik yang di rumah. Yuk Kak Susan. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kak Susan dan Kak Yefri berdoa kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Hari ini kami kembali berkumpul di dalam ibadah online kami hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu sekarang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin.
Adik-adik, yuk ambil Alkitabnya, lalu duduk yang rapih, persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita. Karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Susan, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Hari ini kita masih belajar mengenai gaya hidup nih Kak Yefri. Nah, adik-adik, ada yang masih inget nggak gaya hidup itu apa sih? Masih ingat Kak, gaya hidup itu adalah bagaimana cara hidup seseorang atau sekelompok orang setiap hari. Yap, betul sekali. Kamu hebat. Nah, sekarang saya sudah jarang bermain sosial media lagi, Kak. Saya juga sudah tidak meniru gaya hidup orang-orang yang saya tonton di media sosial lagi, Kak. Wah, itu keren sekali Kak Yefri. Memang sekarang ini kita harus pintar adik-adik untuk memilih mana gaya hidup yang baik yang memiliki banyak manfaat untuk hidup kita dan mana gaya hidup yang tidak baik yang tidak memiliki manfaat untuk hidup kita. Gaya hidup yang tidak memiliki banyak manfaat untuk hidup kita itu seperti apa Kak? Contohnya mudah sekali nih adik. Seperti tadi Kak Yefri, makan sambil menonton. Karena kalian sudah terbiasa nih setiap harinya makan sambil menonton, tanpa kalian sadari, itu ternyata sudah menjadi gaya hidup kalian loh. Seperti Kak Yefri tadi, meskipun Kak Yefri sedang tidak berada di rumah, tapi karena Kak Yefri sudah terbiasa makan sambil nonton, jadi Kak Yefri melakukan hal itu meskipun sedang berada di luar rumah. Oh iya, betul juga nih Kak Susan. Saya juga tidak sadar, ternyata memang itu sudah jadi kebiasaan saya. Jangan sedih Kak Yefri. Asalkan Kak Yefri dan kamu mau berubah, Tuhan pasti akan menolong kalian agar berhasil mengubah hal yang tidak baik menjadi baik kembali. Yang terpenting nih Kak Yefri, harus berusaha dan berdoa ya. Apakah adik-adik masih ingat cerita Alkitab kita minggu lalu? Ya, hebat! Betul sekali, minggu lalu kita membahas mengenai Nuh. Apa alasan Tuhan memusnahkan semua yang hidup pada zaman Nuh? Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan atau gaya hidup orang-orang pada zaman itu yang tidak baik dan jahat adik-adik. Sebelum kakak lanjutkan, yuk kita lihat dulu videonya. Ini adalah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan selalu melakukan hal yang benar. Namun di zaman Nuh, hanya dia yang hidup benar sementara yang lain melakukan hal yang jahat satu sama lain. Hal ini membuat Tuhan sedih dan berkata bahwa akan mengirim air bah ke bumi sehingga menghancurkan semua makhluk hidup di bumi ini karena Tuhan menyesal telah menciptakan semua ini. Namun Tuhan memutuskan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dan mengisinya dengan sepasang binatang dan burung-burung setiap jenisnya. Nuh melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, kemudian dia dan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan menunggu air bah itu datang. Hujan turun dengan derasnya selama 40 hari 40 malam. Air memenuhi bumi dan bahtera itu terombang-ambing dengan selamat di atas permukaan air. Air bah menutupi sampai gunung tertinggi di bumi, tapi Nuh dan keluarganya selamat. Tuhan mengingat Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera. Tuhan mengirimkan angin meniup air di bumi itu. Setelah 5 bulan, bahtera itu tandas di puncak gunung. Beberapa bulan kemudian, gunung-gunung yang lain pun mulai terlihat. 40 hari kemudian, Nuh membuka jendela dan mengeluarkan gagak. Burung tersebut bolak-balik ke dalam bahtera sampai banjir itu surut. Nuh juga mengirim merpati untuk melihat apakah bisa menemukan tempat yang kering di bumi. Namun merpati tersebut tidak dapat menemukan tempat karena masih banyak air di daratan sehingga merpati balik ke bahtera. Setelah 7 hari kemudian, Nuh mengirim merpati keluar lagi dan kali ini merpati tersebut kembali dengan membawa daun zaitun. Dari situ, Nuh tahu bahwa banjir sudah mulai reda. Seminggu kemudian, Nuh mengirim merpati itu keluar lagi dan kali ini merpati itu tidak kembali. Setelah beberapa waktu lamanya sejak air bah itu muncul, Nuh membuka pintu bahtera dan melihat bahwa daratan telah mengering. Dia menunggu 2 bulan lagi dan akhirnya bumi telah mengering. Dan Tuhan berkata kepada Nuh, tinggalkan bahtera ini dan lepaskan semua binatang agar mereka bisa berkembang biak memenuhi seluruh bumi. Jadi Nuh, seluruh keluarga, dan semua binatang yang ada meninggalkan bahtera.
Nuh membangun mezbah untuk Tuhan dengan korban bakaran dan Tuhan senang dengan persembahan Nuh dan berkata bahwa dia tidak akan menghancurkan semua makhluk hidup di bumi ini. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berjanji bahwa dia tidak akan mendatangkan lagi air bah. Tuhan memberikan tanda di langit berupa pelangi kepada Nuh, keluarganya dan semua makhluk di bumi ini. Aduh, aku jadi takut Kak kalau Tuhan jadi marah lagi. Jangan takut sayang. Tuhan itu sebenarnya bukan marah. Justru Tuhan sangat sedih dan kecewa karena manusia di zaman Nuh itu tidak mau mendengar perintah Tuhan lagi. Dan mereka hidup penuh dengan kejahatan. Karena mereka setiap hari berbuat jahat. Akhirnya gaya hidup mereka juga senang berbuat jahat ya Kak? Betul sekali Kak Yefri. Coba kita bayangkan apa yang terjadi pada zaman itu ya. Tidak ada orang yang berbicara jujur. Semuanya senang berbohong. Mereka juga suka menyakiti diri sendiri dan orang lain adik-adik. Tidak ada lagi hal baik yang mereka lakukan pada zaman itu. Pasti Tuhan sedih sekali ya Kak. Yap, benar sekali. Karena itu hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Juga binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Ternyata kalau kita hidup di antara orang yang senang berbuat jahat, lama-lama kita bisa menjadi jahat juga ya Kak? Iya Kak Yefri, karena itu kita memerlukan tuntunan Tuhan setiap harinya Kak. Tuntunan Tuhan setiap hari itu seperti apa Kak? Tuntunan Tuhan setiap hari itu artinya kita hidup bergaul dengan Tuhan nih. Seperti yang kita pelajari minggu lalu mengenai gaya hidup Nuh yang takut akan Tuhan. Apakah kamu masih ingat? Saya masih ingat Kak. Saya mulai menyediakan waktu bersama setiap hari untuk Tuhan Kak. Saya berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkannya. Kalau saya bingung, Mama, Papa selalu membantu menjelaskan firman Tuhan yang saya baca. Setelah itu mereka mengajak berdoa bersama-sama. Wah, keren sekali ya Kak Yefri. Benar sekali, Berarti Kak Susan. Papa dan Mama kamu melakukan mezbah keluarga di rumah. Seperti itulah hidup dalam tuntunan Tuhan sayang. Ketika kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup benar. Saat kita mengikuti atau melakukan gaya hidup yang salah nih adik-adik, maka Roh Kudus akan menegur kita melalui firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita tahu sedang ditegur Tuhan Kak? Jika kita setiap harinya adik-adik membaca firman Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menuntun kita saat membaca firman Tuhan, maka pasti kita mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita. Suara itu sangat lembut adik-adik dan memberi damai sejahtera. Karena itu, jika di dalam hati kita merasakan tidak damai sejahtera, itu adalah salah satu tanda Roh Kudus sedang menegur kita adik-adik. Seperti waktu tadi ya Kak. Kak Susan menegur Kak Yefri karena makan sambil nonton ya Kak. Dalam hati saya juga ada suara berkata, bukankah kamu juga melakukan hal itu? Karena itu, aku jadi merasa bersalah dan mengakui apa yang saya lakukan, Kak. Yap, betul sekali. Seperti itulah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Keren bukan? Saya sudah bisa mendengar suara Roh Kudus. Wah, keren sekali. Kakak jadi mengerti sekarang, jika kita tidak mau mendengar suara Roh Kudus, maka akan ada akibatnya. Kakak juga sudah sering ditegur Roh Kudus saat makan sambil nonton, tapi kakak tidak mau mendengar. Lama-lama itu menjadi gaya hidup kakak. Tanpa kakak sadari, ternyata itu bisa merusak kesehatan kakak. Lalu kalian juga jadi terlambat deh untuk ibadah hari ini karena menunggu kakak selesai makan.
Tidak apa-apa Kak Yefri, yang penting Kak Yefri mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan berjanji untuk berubah. Pasti Roh Kudus akan menolong Kak Yefri untuk merubah kebiasaan kakak yang makan sambil menonton itu. Nah, Kak Yefri dan adik-adik yang di rumah, ada loh 3 hal yang bisa kita lakukan saat kita melakukan sebuah kesalahan. Mau tahu nggak Kak Yefri apa? Apa itu Kak Susan? Nah, yang pertama itu adalah stop. Kita berhenti melakukannya. Lalu yang kedua itu ada pray, berdoa meminta ampun. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah turn around, berubah atau berbalik dari kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar. Oh begitu ya Kak Susan. Terima kasih Kak Susan untuk tipsnya. Kak Yefri, ayo kita semangat ya, bersama Tuhan pasti bisa. Wah, kalian berdua hari ini keren sekali. Nah, adik-adik yang di rumah bagaimana? Apakah kalian juga rindu untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Hanya inilah cara supaya kita tidak hidup dalam gaya hidup yang salah. Ya, ada banyak sekali gaya hidup yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Baik itu di sekolah maupun dari tontonan atau sosial media. Apa kita mampu untuk memilih mana yang benar dan salah jika sendirian? Jika ada yang baik yang kita pilih, pasti akan membuat kita menjadi baik. Tetapi bagaimana jika yang kita pilih adalah salah? Seperti kakak tadi, apa yang kita mau menerima akibatnya? Tentunya tidak ya. Jadi, yuk kita semua lebih rajin lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan ya adik-adik. Kakak yakin jika Roh Kudus bisa berbicara kepada teman kita tadi, maka Roh Kudus juga pasti rindu untuk berbicara kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih mendengarkan firman Tuhannya. Dan sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 27. Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk pertanyaan. Dan pertanyaan pertama dari Kak Susan. Oke, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara supaya kita tidak hidup dengan gaya hidup yang salah? Bagaimana Kak Susan? Gimana ya Kak Yefri? Adik-adik yang tadinya memperhatikan firman Tuhan pastinya tahu. Pasti tahu dong. Dan sekarang pertanyaan yang kedua dari Kak Yefri. Apa 3 hal yang dapat kita lakukan saat kita melakukan gaya hidup yang salah? Kita harus bagaimana nih? Aku tahu nih Kak, pasti adik-adik juga tahu nih yang di rumah. Oke, adik-adik yang sudah tahu jawabannya, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Yuk adik-adik, segera persiapkan peralatan kalian, baik itu gunting maupun lem, karena sekarang kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, 1 lembar HVS warna kuning, penggaris, stik es krim, krayon, lem fok, cutter, glitter, gunting, pen marker, pensil, spidol, lem tembak, benang wol besar. Ukur stick es krim dari sini ke sini, lalu kita tarik garis lurus ya. Nah, kita gunting. Setelah gunting, pokoknya pastikan lebarnya itu sama dengan panjang stick es krim. Ini kita nanti potong di sini ya. Lalu kita buat kertas ini dari sini ke sini 2 bagian ya. Ini kita lipat. Nah, kita potong di sini potong. Nah, yang ini juga potong ya. Seperti ini. Nah, kertas yang pertama adik-adik tulis My Lifestyle. Adik-adik boleh hias sesuai dekorasi atau hiasan yang kalian suka ya. Bebas yang ini. Nah, satu lagi kalian buat baris 9 baris ya seperti ini. Nah, kalian isi dengan gaya hidup anak-anak Tuhan atau gaya hidup kalian. Ini contohnya yang kakak buat.
Kalian boleh ikutin atau kalian tulis gaya hidup kalian ya. Setelah itu kita hias. Nih, kakak udah hias seperti ini ya. My lifestyle. Nah, ini gaya hidupnya. Udah dihias pakai krayon. Kalian bebas ya hiasnya seperti apa ya. Adik-adik, nah kita susun yang lurus seperti ini ya. Lalu kita olesi dengan lem foam. Sekarang kita tempelkan satu sisi kertas sebelah sini ya. Satu-satu dulu ya adik-adik ya. Ingat, stick es krimnya jangan sampai tercerai-berai ya. Oke, kita diamkan sampai lem kering, baru kita lanjut untuk bagian yang belakangnya. Nah, sekarang sisi sebelah belakangnya kita olesi dengan lem foam. Lalu ambil kertas yang satu lagi, kita tempel di sini. Oke, kita diamkan sampai lem kering. Adik-adik, nah sekarang minta bantuan papa mama. Kita mau potong kertasnya aja ya. Ingat jarak 1 stick es krim. Kita cuterin ya, 1 stick es krim. Nah, habis 1, 2 stick es krim. Ya, jadi 1 loncat ke yang tambah 2 lagi ya. Jangan 1-1 ya. Jadi saya klip 1, 2 gitu. Habis 2, 1 lagi. Nah, jadi kalian sampai selesai ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya urutannya ya. Nah, kebalikannya. Kita mulai dari yang nomor 2. Nih, kita cuterin 2, nah kan 1. Habis itu 2 lagi. Nah, gitu juga sampai selesai ya. 2, 1, 2, 1 gitu ya. Adik-adik, bagian belakangnya kita bisa kasih benang wol yang besar, lalu kita lem di sini pakai lem tembak ya tuh ya, atau bisa pakai pita. Nah, ini bisa digantung ya di pintu kamar. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama lanjutkan aktivitas minggu lalu dengan menerapkan gaya hidup yang benar yang lain lagi kepada anak-anak dalam minggu ini. Contohnya, hidup memuji Tuhan setiap hari. Ini dilakukan waktu mereka mendapatkan sesuatu, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Nah, jika anak-anak dapat melakukannya, Papa Mama dapat memberikan reward kepada mereka. Lalu melanjutkan untuk minggu ke depan dengan gaya hidup yang lainnya. Apabila anak-anak mengalami kegagalan, Papa Mama dapat mendukung, menyemangati mereka untuk melakukannya kembali. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar televisi adik-adik dan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut. Sebelum kita memberikan persembahan kita adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kasih Yesus, untuk berkat-Mu, sekarang kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan kami akan memperluas kerajaan-Mu, dan berkatilah orang-orang yang sudah memberi dan belum bisa memberi, agar mereka bisa memberi di lain waktu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice.
Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online dan juga onsite Tuhan, dan juga berkati Opa Sam dan juga Opa Niko Tuhan, diberi kesehatan selalu, kebahagiaan dan kesehatan, dan juga berkati bangsa Indonesia. Semoga Pak Jokowi bisa menjadi presiden yang luar biasa juga Tuhan. Dan juga semoga Indonesia itu aman Tuhan untuk tahun 2023 juga. Dan juga sekarang berkati kakak-kakak sekolah minggu dan juga murid-murid sekolah minggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik dimanapun dan apapun yang adik-adik lakukan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik dan Kak Yafri, ibadah kita hari ini udah selesai nih Kak. Benar sekali Kak Susan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adalah gaya hidup yang benar. Dan kalau kita mau supaya gaya hidup kita benar, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya menuntun setiap langkah hidup kita. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.